Halo Sob, selamat siang, sore, pagi, malam, kapanpun kamu nonton di rumah. Selamat datang di podcast barunya Jagat. Yaitu namanya apa? Jagatalk ya, Jagatalk. Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto. Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco. En un rato te busco. Nah, sekarang itu kita bakal membahas hal-hal tentang yang biasanya anak muda omongin lah ya. Yaitu tentang perspektif mahasiswa kura-kura terhadap mahasiswa kupu-kupu. Nah, sekarang di sini kita punya narsum yang kece abis sih. Kenalan dulu nggak sih? Kenalan dulu ya. Boleh. Kenalannya harus kayak gini nggak? Nopi. Rafli sekarang kesibukannya apa aja sih? Saya kesibukannya biasa sih, kuliah aja. Kuliah, terus juga aktif di beberapa organisasi. Terus juga sekarang lagi ngebangun dan mengembangkan suatu komunitas, yaitu namanya Lirik Sekitar, bersama teman-teman yang ada di lingkungan. Paling itu aja sih, sedang nyusun juga di akhir kan, karena semester akhir. Skripsi ya? Iya, skripsian. Udah pasti kura-kura dong ya? Betul. Nggak mungkin kupu-kupu ya? Ya, bisa dibilang gitu. Nah, mungkin di sini buat teman-teman yang belum tahu nih, apa sih bedanya kura-kura dan kupu-kupu gitu ya? Kalau misalkan perspektif dari kamu sendiri nih Rafi, tentang kura-kura tuh apa gitu? Kura-kura itu setahu saya secara umum, kura-kura itu mahasiswa yang kuliah rapat secara terus-menerus, pagi, siang, sore. Ya, secara terus-menerus lah gitu. Kura-kura itu rapat di organisasi manapun. Kadang kan kura-kura itu ketika beres kuliah nih, mata kuliah, beres kelas, ada informasi di grup, ini jam segini, barulah dijadwalin kita rapat di satu tempat gitu. Jadi pulang kuliah tuh langsung ada kegiatan lain lah ya. Gitu. Kalau misalkan kupu-kupu, kalau kupu-kupu, disclaimer ya, ini mah opini saya aja gitu ya, karena ini perspektif. Kalau kupu-kupu kan cari aman ya biar nggak dihujat. Ya, enggak gitu. Karena kupu-kupu kan ya mahasiswa yang kuliah pulang tanpa ada kegiatan secara langsung lah ketika beres kuliah atau mata kuliah di kelasnya gitu. Saya juga nggak tahu ya apakah ada aktivitas di luar sana ataupun yang kayak gimana pun ya, pada intinya secara umum ya kuliah pulang langsung pulang aja. Kuliah pulang gitu ya. Mau itu pulangnya ke rumah, mau ke kosan, yang penting dia pulang aja ya gitu. Kalau misalkan yang pulang kuliah langsung nongkrong, masuknya kupu-kupu nggak tuh? Setahu saya apa ya? Menurut kamu? Bingung saya juga. Ya kalau misalkan tongkrongannya membahas suatu hal yang bermanfaat, berfaedah, ya menurut saya enggak sih. Bukan kupu-kupu ya. Kupu-kupu gitu. Karena ada pembahasan. Pulang ke rumah dapat manfaat ya. Tapi lebih santai aja sih. Enggak kayak rapat banget lah gitu ya. Enggak terlalu formal, enggak terlalu ribet lah gitu. Kalau misalkan kamu pernah punya temen yang kupu-kupu? Ada. Terus perbedaan kan kamu pasti lingkungannya banyak dong ya. Betul. Sebagai anak kura-kura pasti punya teman-teman di organisasi yang sama-sama kura-kura gitu. Terus ada juga temen yang kupu-kupu nih. Yeah. Perbedaan temenan sama mereka tuh apa sih? Sebenarnya aku juga pengen ngajak temen yang memang kuliah pulang gitu ya. Kayak pengen ngajak ke hal yang lebih aktif lagi, lebih positif lagi. Cuma kan ya mau gimana pun tuh balik lagi ke individunya masing-masing. Punya teman yang seperti itu ya nggak masalah sih. Yang terpenting nggak nyusahin kitanya, nggak ngerugiin kitanya. Yang sama-sama kalau misalkan ada kebutuhan, yang penting saya ada butuh, dia juga ada butuh, ya kita sama-sama saling aja gitu loh. Saling ngebantu ya. Aja sih, nggak terlalu kayak gimana kalau teman lingkungan saya sekitar yang kupu-kupu gitu. Kalau aku tuh punya perbedaan ya teman-teman kura-kura sama yang kupu-kupu. Biasanya teman-teman kura-kura tuh dia tuh lebih ngertiin kondisi kita biasanya nih. Kayak misalkan kita nggak bisa dulu diajak main karena ada kesibukan lain. Betul. Dia paham karena dia juga mengalami seperti itu. Betul. Tapi yang kupu-kupu tuh pernah juga, aku sama temen aku nih ada situasi di mana kita tuh se-circle. Aku sama temen aku yang cowok ini dia kura-kura, tapi teman-teman yang lain tuh kupu-kupu kan. Nah kita tuh kayak bikin grup gitu, mereka sering ngajak main, kitanya sering nggak bisa. Akhirnya mereka kayak bikin grup sendiri tanpa kita gitu loh. Pantesan buat film yang kupu-kupu malam gitu. Oh bukan. Beda ya. Beda. Kalau kupu-kupu malam tuh kan konotasinya agak lain ya. Kayak gimana sih kupu-kupu malam tuh? Kalau menurut aku tuh kupu-kupu malam kuliah pulang pulangnya tuh malam gitu. Berkeliaran jadi, gitu ya. Kayak gitu. Kayak kupu-kupu malam, jadi kuliah
pulang malam, kuliah pulang malam. Biasanya ngapain aja sih kuliah pulang malam? Mungkin Gak jadi saya yang nanya ya. ya udah kita skip aja ya pembahasannya, mungkin Boleh, kurang boleh. sehat ya. Ya. Nah, Toxic. toksik banget sih. Nah, tadi kan udah ngebahas tentang kupu-kupu, tentang kura-kura juga gitu. Nah, terus kalau misalkan kamu kan udah pasti kura-kura nih. Iya. Pernah nggak sih jadi kupu-kupu gitu? Kupu-kupu. Semenjak saya masuk kuliah, saya udah tadi aku ngomongnya aku, sekarang ngomongnya saya. Nggak Nanti apa-apa ngomongnya sih. gua, nggak apa ya? Jadi bingung juga sih. Semenjak masuk awal kuliah, gue tuh penasaran sama dunia kampus gitu. Penasaran sama dunia kampus seperti apa sih? Karena waktu dulu di SMA, aku nggak pernah ikutin organisasi kayak semacam OSIS gitu, nggak pernah. Cuman ngamatin aja, paling cuman ekskul, futsal dan semacamnya, semacam olahraga aja sih. Ketika masuk dunia perkuliahan, penasaran nih. Jadi pengen lebih aktif bersosialisasi lah, karena kan ranahnya kalau mahasiswa ruang lingkupnya pasti lebih luas, entah itu dari daerah satu ke daerah yang lainnya, ada anak yang rantau atau segala macam. Jadi enak untuk bersosialisasi gitu. Jadi awal-awal masuk kuliah tuh saya udah menyibukkan diri aja sih. Oh, jadi nggak pernah ngerasain jadi kupu-kupu? Belum. Paling kalau mager aja itu baru langsung pulang. Oh, jadi kalau misalkan dari awal masuk nih sampai sekarang sibuk terus ya? Iya. Organisasi Iya. lebih dari satu dong ya? Bisa dibilang gitu. Nah, itu apa sih yang istilahnya bikin kamu ngerasa kayaknya organisasi kamu tuh kayak satu tuh kurang gitu? Pengen lagi gitu. Kalau untuk saya pribadi, yang penting saya bisa manage waktunya, fleksibel, explore, terus juga ningkatin self capacity, terus juga value-nya juga kan biar lebih meningkat, karena zaman sekarang tuh harus nilai jual dari diri sendiri itu harus mahal gitu. Kita nggak boleh beli produk kayak misalkan contoh lah orang lain dan semacam. Pasti kalau kita punya ningkatin diri kita sendiri, pasti yang dibutuhin adalah ya kita gitu, nggak orang lain. Yes. Jadi karena tadi ngomongin tentang ningkatin kapasitas diri, otomatis organisasinya juga bergelut di bidang yang beda-beda tuh yang banyak itu. Ya, ada yang di internal, ada yang di eksternal. Kalau misalkan di eksternal, teman-temannya teman-teman kampus juga? Ada teman-teman kampus, cuman cakupan atau jangkauannya lebih luas gitu, seluruh Indonesia lah, dibilang aksesnya gitu. Cuman kebanyakannya sama anak-anak kampus lagi lah ya, gitu. Anak kampus lagi. Oke, nah tadi kan udah juga ya nanya perspektif kamu, istilahnya kayak lebih ke pengertian mungkin ya tadi masalah kupu-kupu dan kura-kura. Tapi ini pandangan kamu secara kayak mungkin ngelihatnya lebih sempit lah, bener-bener kacamata kamu banget gitu. Kalau tadi kan secara umum, nah ini kacamata kamu banget mandang anak-anak yang kupu-kupu tuh gimana sih gitu? Saya nggak bisa ngejudge segala macam atau bagaimanapun itu judge aja kali, nggak apa-apa. Bebas banget, ini cuma kita berdua kok. Tetehnya kupu-kupu atau kura-kura? Kura-kura kebetulan. Kura-kura. Nah, jadi gimana ya? Kalau masuk kupu-kupu itu ya, harapan saya aja itu untuk bisa lebih mengeksplor, terus juga survive sama dunia perkuliahan. Karena dunia perkuliahan itu bisa relasinya lebih luas lah. Jadi jangan males-malesan di kamar, jangan males-malesan intinya mah. Intinya jangan males-malesan. Jangan males-malesan aja itu ya. Intinya berarti buat Tapi sorry. Malas-malasan itu tanda kutip ya, bukan pure malas banget gitu. Bukan pure mager. Siapa tahu kan capek ya kan, capek atau kayak gimana pun, dan atau kan ada perbedaan kan. Yang saya tahu tuh kalau dari ilmu sosiologi kita ada introvert, ada ekstrovert. Kita kan nggak bisa mengetahui secara khususnya orang itu apakah introvert, apa orang itu ekstrovert gitu. Bisa jadi ekstrovert yang capek mungkin ya. Nah, karena gitu sih biasanya. Kelihatan banget ya anak-anak organisasinya. Jadi dia cari banget bahasa-bahasa dan celah-celah yang mengamankan diri sendiri gitu ya. Terlihat sekali sih kayak dia tuh anak-anak yang suka birokrasi gitu ya. Jadi kelihatan dari segi bahasanya yang dia bolak-balikan sih. Buat teman-teman sebenarnya nih ya, kalau aku harus highlight ya, maksud dia tuh kayak kupu-kupu tuh males banget. Enggak gitu sumpah. Lu mati kita ini. Kalian tuh males banget, bisa gak sih hidup kalian lebih bermanfaat gitu kan maksudnya tadi? Enggak juga. Tapi ya setidaknya kalau misalkan kupu-kupu kalau misalkan belum bisa bermanfaat bagi orang lain, setidaknya bermanfaat buat diri sendiri.
Jadi yang penting bermanfaat buat diri sendiri dulu aja ya. Betul. Oke, nah ini pertanyaan dari tim kreatifnya ya. Ini mohon maaf Siapa banget itu tim nih. kreatifnya? Aduh nggak bisa saya sebut ya, takut Iya. dipecat nih. Mm-mm. Katanya menurut kamu nih, tadi kan udah ada perspektif kamu tentang kupu-kupu dan kura-kura. Sekarang pertanyaannya, who is better? Who is better? Siapa yang lebih baik? Ngajar ya memang. Oke, kurang ajar pertanyaan memang. Ini disclaimer ya, ini opini aja. Disclaimer ya. Pendapat opini saya pribadi sebagai dicap mahasiswa kura-kura gitu ya, karena dari awal aktif dalam perkuliahan ataupun organisasi. Yang lebih baik adalah Tunggu di episode selanjutnya. ya kura-kura sih. Kenapa saya bilang kura-kura? Karena dia satu mampu bersosialisasi secara umum, secara keseluruhan. Terus juga yaitu yang saya bilang menambah relasi. Kalau misalkan kita butuh apapun, misalnya contoh lah, saya nggak bisa di dunia editing, saya nggak bisa di dunia audiovisual, saya cuma bisa dari segi konseptor aja. Gitu. Teman saya bisa nih di dunia editing, jadi saya bisa memanfaatkan relasi dalam organisasi untuk kebutuhan secara umum gitu, secara kelompok lah, buat organisasi. Nah kayak gitu. Terus juga selain meningkatin juga value kita, self capacity kita juga bisa berpikiran lebih luas, lebih jauh. Ya itu sih secara umumnya untuk mahasiswa kura-kura. Karena senior saya yang selalu aktif di organisasi, ya alhamdulillah dia punya akses atau link yang banyak, punya pekerjaan yang bisa dibilang mumpuni gitu, karena dia punya kapasitas yang besar gitu, karena aktif di organisasi. Terus lebih pede juga mungkin ya. ya. Ningkatin rasa kepercayaan diri gitu. Karena ngerasanya udah punya bekal lah ya. Betul. Di tempat kuliah gitu. Soalnya kan kalau misalkan apalagi kita yang anak S1 tuh dijejelin terus sama teori terus ya. Ya. Nah, jarang itu banget tuh. Itu Karena praktek-praktek betul. gitu. Sepakat karena belajar itu bukan hanya di kelas gitu. Belajar itu kan bisa di luar. Terus juga apa ya? Ya itu deh. Iya banyak banget lah kita bisa belajar ya, mungkin dari binatang secara yang kita prakteknya lewat. itu secara langsungnya, public speakingnya itu secara umum. Iya sih benar banget. Terus kalau misalkan nih tadi kan banyak banget nih positifnya jadi kura-kura, karena mungkin kamu sendiri kura-kura ya, jadi rasanya banyak banget nih positifnya gitu. Pernah banyak gak juga sih? pusingnya sih tapi. Nah itu pusingnya, coba boleh ceritain gak sih pusingnya jadi kura-kura tuh apa aja? Pusingnya jadi kura-kura itu satu, itu harus kuat mental. Kuat mentalnya apa? Tekanan dari pihak yang memang meminta waktu deadline untuk mengejar target. Terus juga mental berpikir yang lebih mendalam lagi. Terus juga capeknya juga dicari-cari kalau kita. Iya sih. Kalau kita ini ya ngilang, misalkan kita punya apapun itu dicari gini, padahal kita punya aktivitas atau kegiatan yang lain. Nah terus tadi kan kita juga nggak banyak sih, maksudnya kayak beberapa nyebutin hal-hal negatifnya dari si kupu-kupu. Perspektif bukan negatif sih. Iya maksudnya gitu ya, perspektif negatif. Ya. Enggak, perspektif aja gitu. Sorry ya. Dari mulai yang tadi relasinya mungkin kurang luas dan segala macam lah ya. Menurut kamu jadi kupu-kupu itu ada keuntungan tersendiri nggak sih? Tergantung dia manage dirinya sendiri ya. Entah itu manage waktunya atau bagaimanapun, atau ya tergantung si individu, karena saya juga kurang tahu ya, kurang mendalami mahasiswa kupu-kupu ini seperti apa, karena saya juga nggak mau ngejas tadi yang saya dari awal bilang itu. Karena saya secara pribadi yang dicap mahasiswa kura-kura masih banyak kekurangannya lah, masih banyak kekurangannya, jadi sedih. Jangan ambil hati ya Kak. Jadi ya itulah, manfaatkan aja kalau misalkan secara kupu-kupu, manfaatkan misalkan teknologi digitalnya buat mainin HP teh, bukan hanya sekedar scroll biasa, tapi buat satu produk buat diri sendiri yang bisa menghasilkan aktivitas buat pribadi itu, setidaknya kalau misalkan tidak berkelompok. Seenggaknya ningkatin value sendiri lah ya. Betul. Di rumah, di kamar mungkin kan kupu-kupu ya biasanya, betul. Bukan di ruang rapat, di kampus gitu. Betul. Karena gini loh, ada yang bilang
apa yang kita lihat itu adalah opini bukan fakta. Apa yang kita dengar itu perspektif bukan kebenaran. Ilmu tanpa pengetahuan itu adalah sia-sia. Begitu pula pengetahuan tanpa perbuatan itu tidak bernilai apa-apa. Makanya ketika kita mau melakukan sesuatu, kita kan harus ada latar belakangnya dulu nih, ilmunya dulu apa, baru kita perbuatkan itu. Gitu. Ya sih, kayak buat apa juga kita banyak istilahnya dapetin ilmu dari tempat kuliah nih ya, dari kampus, dari dosen lah gitu. Tapi kalau misalkan tidak kita manfaatkan di luar sana gitu, jadinya juga sia-sia juga ya. Kayak maksudnya kita cuma sekedar tahu doang, tapi nggak kita lakuin gitu pengetahuan kitanya itu, nggak praktek lah gitu ya. Karena kan kadang-kadang juga kita nggak puas ya kalau misalkan cuma praktek di kampus, di jam lah istilahnya kayak kalau misalkan di organisasi kan kita lebih luas gitu, mau arahnya kemana, milih lah gitu ya. Sesuai bidangnya gitu. Kayak gitu, mantap banget sih si kakak sibuk ini kura-kura ini ya. Enggak juga. Nah selanjutnya nih, tadi kan udah banyak banget. Tadi kan kamu lebih menjelaskan harapan-harapan kamu nih buat mahasiswa kupu-kupu. Iya. Kira-kira nih, apa sih yang bisa memotivasi mereka gitu? Istilahnya kayak saran dari kamu kan tadi harapan kamu. Iya udah ada. Ini saran dari kamu biar mereka termotivasi untuk lebih aktif lah di kampus. Jangan nyusahin orang lain aja sih. Tapi enggak gitu. Dari apa ya? Kupu-kupu. Yang pertama, apa tadi pertanyaan? Kita dengerin recordnya. Nggak, maksudnya kayak tadi kan udah harapan-harapan tuh. Sekarang apa hal yang bisa memotivasi gitu dari kamu untuk mereka kupu-kupu biar bisa aktif gitu? Biar bisa aktif. Mau di kampus ataupun di luar kampus lah. Coba kamu ini tengok orang tua kamu yang berusaha membiayain kamu, ya kan, dari awal kamu masuk kuliah sampai saat ini. Sedih, mereka tuh dapat duit dari mana kalau misalkan kamu tuh nggak aktif? Ya kan, kalau misalkan di rumah misalkan kamu tuh tidur aja katanya, misalkan ngapain aja, bantulah orang tuamu ya kan, supaya tidak membantu orang tua. Kalau kamu ingin bisa lebih sukses, karena indikator kesuksesan orang itu kan beda-beda ya kan, jangan sedih karena indikator kesuksesan orang beda-beda. Bisa kita main game itu sukses, mission sukses kata Point Blank ya kan. Ya itu indikator sukses beda-beda. Gimana caranya kamu bisa membahagiakan diri kamu sendiri, terus juga di sela-sela kesibukan kamu yang lainnya. Kalau misalkan kamu tidak punya kesibukan yang lebih luas, terus juga buatlah orang tua, keluarga itu menjadi motivasi kamu untuk depan kemudian hari. Jangan manfaatkan warisan doang. Kalau maksudnya gini, itu hal lain lah maksud saya gitu. Jadi ya itu sih atau motivasinya. Ya. Jadi lihat orang tua atau keluarga ya. Iya. Itu yang jadiin motivasi kamu juga. Iya, patokan saya karena karena saya harus lebih baik untuk menjaga harkat martabat keluarga. Anak rantau Kak. Karena tetangganya banyak ngoceh soalnya. Kalau misalkan kita di komplek kan nih anjing nih anak kan gitu kan. Iya benar sih. Pulang-pulang kan bawa duit sekoper kan keren. Ini anak katanya kuliah jauh-jauh ya. Nah itu. Jadi nggak ngasilin apa-apa gitu karena tetangga ya. Nah tapi di satu sisi kalau misalkan sebagai mahasiswa yang aktif, kalau misalkan belum bisa menghasilkan apapun, yang penting kita punya kapasitas diri kita, penghasilan yang memang bisa dimanfaatkan oleh orang lain dengan hal yang positif gitu. Jadi terus jangan kayak cepat menilai dirinya kayak aku nggak mampu gitu ya. Terus kalau misalkan ditawarin sama orang, jangan langsung kayaknya aku nggak bisa deh. Ini ambil dulu aja kali ya. Dan lihat dulu juga nilai dari si harganya itu sendiri, karena nanti seiring berjalannya value kamu naik, ya harga kamu juga naik nggak sih? Ya betul. Yang penting adalah ini aja sih sugestinya, open mindednya, lebih positif lah gitu. Mikirnya ke depannya positif aja. Nah berarti kalau misalkan dari maba nih sampai sekarang, jadi kura-kura udah berapa tahun? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah karena sampai sekarang masih aktif dan ngurusin hal-hal yang luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Itu pusing tapi ya. Mau nambah jadi 8 tahun? Nggak mau. Kuliahnya? Nggak mau. Karena kalau yang terpenting ya, antara akademik maupun non akademik itu harus seimbang, harus balance gitu. Alhamdulillah saya balance.
Wih, berarti kalau misalkan kamu menepis banget ya kata-kata atau stigma orang-orang yang bilang kalau misalkan kura-kura itu bakal lambat lulus. Ya betul, harus mematahkan itu, karena itu balik lagi kan ke individunya kita. Kita kan di perkuliahan harus punya target ke depan tuh seperti apa. Ada mahasiswa yang belum lulus, mungkin mereka punya target untuk ke depan itu seperti apa. Kalau pribadi saya ya harus balance, baik akademik maupun non akademiknya, dan alhamdulillah itu semuanya balance gitu. Jadi nggak perlu cepet-cepet, yang penting tepat waktunya. Yang penting tepat waktunya gitu. Tapi banyak juga kayak misalkan punya teman-teman yang kura-kura terus lulusnya jadi molor gitu. Banyak. Itu kira-kira menurut kamu karena apa sih? Karena mungkin mereka punya target ya, yang seperti saya bilang tadi sebelumnya, punya target buat ke depan. Targetnya ya karena dunia perkuliahan itu luas gitu, targetnya lebih luas lagi mungkin gitu, dan itu balik lagi ke pribadinya sih, karena saya juga kurang ngurusin hidup orang. Nah ya bagus banget sih ya gitu. Penting diri kita aja kita urusin, ngapain ngurusin hidup orang kan. Iya sih benar, kayak nggak usah nyontohin yang buruknya, tapi kita contohin yang baiknya aja lah ya. Tapi kita ngurusin masuk kupu-kupu tadi. Oh iya, enggak sih, bukan ngurusin sih, ini lebih ke arah kayak kepo aja gak sih? Anjir, ini ngejudge banget, parah. Emang saya cuma diundang doang. Enggak, aku tuh kepancing karena tadi stigma-stigma kamu kayak gitu loh. Kayak aku, emang iya kupu-kupu sejelek itu gitu. Karena kamu tadi udah ngomongin perspektif dari kacamata kamu gitu loh. Gak ngomong jelek saya. Enggak, maksudnya kayak, apa ya, pendapat-pendapatnya yang negatif. Oh iya. Gitu, maksudnya bukan jelek. Gak ada banget yang jelek, pokoknya mahasiswa tuh pasti bagus banget sih. Betul. Gitu. Tapi, karena ini loh, intinya semuanya mahasiswa ataupun orang dari SMA yang mau masuk perkuliahan harus memahami 5 peran mahasiswa. Apa tuh? 1, agent of change, yaitu agen perubahan. 2, agen social of control, itu sebagai kontrol sosial di masyarakat yang luas. Terus juga guardian of value, yaitu sebagai tombak atau tameng dari nilai-nilai keutuhan yang ada di masyarakat, pembelaan masyarakat dan segala macamnya. Karena kita sebagai ini loh, mahasiswa kan masa depannya bangsa dan negara. Terus juga iron of stock itu penerus bangsa. Ya jadi harus memahami hal-hal yang seperti itu. Jadi harus balik lagi ke jati diri kita sebagai mahasiswa ya. Keluar dari kampus tuh kita akan kemana dan bermanfaat untuk siapa, kayak gitu ya. Moral of value-nya ada. Gitu. Mantap banget itu quotes-nya ya, penutup ini. Enggak juga sih. Nah, kita mau bahas apa lagi? Kita cari topik dulu ya. Ya, silakan, mungkin itu jadi penutup. Ya, itu quotes penutup terbaik mungkinnya dari kura-kura yang satu ini nih, teman-teman. Nah, mungkin nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol tentang tema-tema menarik lainnya di Jaga Talk dong pastinya ya. Jaga Talk, mantap. Kita juga mau bilang terima kasih sama PT Gajah Mada Wijaya, Unlimited Futsal School, dan Geni Murub. Terima kasih banyak. Terima kasih juga ya Kak Rafli ya. Iya. Kak Rafli, makasih banyak. Biasa dipanggil Brian. Kak Rafli Brian. Iya. Oke. Rapper ya? Bukan. Apa tuh? Dangdut. Oh. Nggak cocok. Nggak cocok ya? Nggak cocok. Oh iya. Makasih banyak atas waktunya. Siap. Udah mau diajak ngobrol-ngobrol dan ngejudge bareng tentang Enggak ngejudge sebenarnya. Perspektif. Salah terus nih saya. Jadi perspektif udah mau diajak diskusi tentang perspektif mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura ya. Betul. Kayak gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sob, dadah. Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto.